Engkau Bapa kami yang baik. Setiap hari kami lalui bersama dengan Tuhan. Setiap hari kami cari wajah-Mu untuk memuji, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur menyembah-Mu, Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, setiap hari kami menyembah
Setiap hari kami mencari wajah-Mu, bersekutu memuji-Mu Bapakku. Shanaralama Shanda, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau baik, Bapakku yang baik. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Shalom bersama Lewi Ministry, selamat pagi dan berjumpa lagi dengan kami dalam acara 30 Minute Blessings. Untuk 30 menit ke depan kita akan sama-sama mengawali hari kita tentunya dengan pembelajaran yang sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita masing-masing. Dan kita masih akan membahas tentang pekerjaan. Hari ini kita akan membahas tentang kunci mendapatkan promosi dari Tuhan. Jadi pastikan Bapak Ibu tetap bergabung di channel kami. Dan mari kita awali acara ini, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat dan kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah henti-hentinya. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk acara 30 Minute Blessings ini dan kami berdoa kiranya melalui acara ini Tuhan Yesus, hidup kami boleh diubahkan, pola pikir kami Tuhan boleh semakin ditambahkan, sehingga apa yang kami dengarkan dari program ini itu boleh sungguh bermanfaat dan tidak sia-sia. Kiranya Engkau hadir Tuhan di dalam acara ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masih bersama kami dalam acara 30 Minute Blessings. Jadi ini adalah hari Jumat dan hari Jumat kita akan membahas tentang bagaimana mendapatkan promosi, tapi tentunya ini berdasarkan firman Tuhan. Jadi kembali hari Jumat ini bersama Pak Heri. Ya Pak ya. Hari Senin, hari Rabu Pak Heri sudah menjabarkan kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang harus dihilangkan supaya karir kita berkembang. Maka hari ini Pak Heri akan membagikan dari sisi firman Tuhan ya Pak ya? Iya, betul. Nah saya jadi penasaran nih, promosi dari Tuhan untuk ngedapetinnya itu seperti apa sih caranya? Ya. Jadi langsung saja kita dengarkan Pak Heri ya Pak ya? Iya, baik, haleluya. Terima kasih, shalom Bu Herna, shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita berjumpa kembali di hari Jumat yang indah ini ya. Ini sudah masuk weekend, tapi kita masih sangat menarik, yaitu mengenai kunci mendapatkan promosi dari Tuhan.
Nah, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kata apa yang paling berkesan dari judul kita hari ini? Kunci mendapatkan promosi dari Tuhan. Iya, rata-rata dari kita akan menjawab promosi. Betul ya, Berna ya? Karena kita semua sangat menyukai promosi, sangat menyukai naik jabatan, sangat menyukai naik gaji gitu ya. Nah, ini seperti apa yang ada di Alkitab. Salah satu contohnya adalah yang saya sangat suka nih mendengar ceritanya adalah seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf Bu Hena. Tentu pernah baca ya, waktu kita sekolah minggu pun juga sering belajar dan sering membaca. Nah, siapakah Yusuf ini? Kalau kita membaca ceritanya sangat menarik. Yusuf ini seorang yang boleh dibilang pada waktu itu membantu menggembalakan kambing domba ya bersama dengan saudara-saudaranya. Lalu tidak lama kemudian mereka Yusuf ini menjadi seorang mangku bumi di Mesir ya, yaitu seorang yang satu level di bawah Firaun. Bayangkan kalau di Indonesia ini berarti satu level di bawah presiden, seperti itu ya. Yuk, saya akan ajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca ayat Alkitab ya. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengendarai cukup dengarkan saja. Kalau di rumah dan memungkinkan silakan membuka Alkitab. Kita akan buka sama-sama di dalam Kejadian 37 ayat 2. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Lalu saya akan ajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca di dalam Kejadian 41 ayat, Kejadian 41 ayat 40 sampai 41. Kejadian 41 ayat 40 sampai 41. Nanti Bapak Ibu akan melihat sebuah perbedaan yang sangat besar sekali. Nanti Bapak Ibu sekalian akan melihat seolah-olah ini dua pribadi yang sangat berbeda sekali, baik dalam hal kompetensi maupun kapasitas, seperti itu ya. Lalu kita baca sekarang Kejadian 41 ayat 40 sampai 41. Saya akan bacakan. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, beda ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu tadi membaca Kejadian 37 ayat 2, Yusuf itu siapa? Menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, dan posisi Yusuf saat itu saudara-saudaranya tidak menyukai dia. Ya, kalau kita analogikan, barangkali ini posisi kita saat ini. Kita bekerja di kantor, barangkali kita orang baru di sana, atau barangkali kita orang yang ya posisi jabatannya biasa saja dan kadang-kadang tidak sukai. Ya, atau tidak dipandang kadang-kadang ya. Mirip lah kurang lebih kita analogikan. Lalu kalau kita baca di dalam ayat 41 ada perbedaan yang luar biasa. Tadi menggembalakan kambing domba, bukan hanya menggembalakan tapi dia tidak disukai, artinya posisinya kurang menguntungkan. Lalu kalau kita baca kembali ayat 41, ayat 40 sampai 41, Firaun menyampaikan pada Yusuf, engkau menjadi apa? Kuasa. Atas apa? Atas istanaku. Ini bukan main-main loh. Ini sebuah promosi ya. Kalau kita lihat lompatannya besar atau besar? Ayo, besar apa besar? Besar dong. Ya, ini ibaratnya staf. Ya, mulai katakanlah staf kasir tiba-tiba diangkat sebagai direktur utama. Besar ya. Kasir kalau naik ya bertahap dong, harusnya dong. Betul kan ya? Naiknya apa Bu? Setelah dari kasir naik bisa jadi apa? Supervisor atau koordinator kadang-kadang ya, naik manajer, GM. Nah, seperti Pastor Yakub pernah share tuh di awal-awal ya. Nah, kasir jadi direktur utama. Kalau kita lihat, wow,
Ini Yusuf, seorang ya suruh bantu-bantu menggembalain kambing domba, jadi kuasa atas istanaku. Tidak cukup di situ. Firaun bilang apa? Kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Bayangkan kekuasaannya besar sekali, ya. Dan hanya tahta inilah kelebihanku. Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, anak-anak Tuhan biasanya itu kalau membaca Alkitab dan keinginannya itu lompat, Bu Herna. Pertama 37 langsung 41, maunya kan gitu, betul ya? Karena itu tidak heran banyak anak-anak Tuhan kecewa dengan Tuhan. Karena mereka berpikir kalau ikut Tuhan diangkat jadi kepala. Jadi saat ini sini staf langsung naik kalau perlu direktur utama, gitu kan ya. Kalau naik jabatan sedikit, aduh kok naiknya cuma sedikit-sedikit ya, naik gaji sedikit, naiknya sedikit-sedikit. Bukankah aku kepala gitu ya. Tapi kadang-kadang kita melupakan ayat 38 sampai ayat 40 apa yang dialami oleh Yusuf ya. Anak-anak Tuhan kita semua itu kadang-kadang berpikir bahwa kalau Tuhan mau mempromosikan, Tuhan selalu membawa kita kepada lompatan yang besar. Betul nggak? Kita kadang-kadang pikir, Tuhan, kalau Tuhan memberkati, Tuhan sanggup angkat saya jadi kekurangan, jadi miliarder. Bisa enggak? Bisa. Tetapi kalau kita belajar Alkitab baik-baik, Tuhan tidak suka cara kerja seperti itu. Cara kerja Tuhan untuk mempromosikan kita tidak seperti itu. Saya ingat firman Tuhan, Yesus yang menyampaikan, barang siapa dapat dipercayakan hal-hal kecil, kepadanya akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar lagi, hal-hal yang besar. Alkitab mengajarkan kalau kita ingin dipromosikan, setia dulu dengan apa yang ada. Cara kerja Tuhan mengangkat Yusuf jadi seorang anak yang waktu itu dia punya adik sih, ya Benyamin. Dia seorang anak yang tidak disukai saudara-saudaranya, mengembalakan kambing domba, barangkali tidak dianggap menjadi kuasa atas Mesir. Cara Tuhan mengangkat Yusuf yang diangkat apanya dulu? Dirinya, yaitu apa? Kapasitasnya. Ini berbicara mengenai karakter, kapasitas selain berbicara karakter juga berbicara mengenai kesiapan mental dirinya. Seperti itu ya. Yuk kita akan belajar sama-sama. Di sini saya sudah mencatatnya bahwa ternyata kalau kita lihat Tuhan itu mengangkat Yusuf setahap demi setahap dan Yusuf setia di dalam setiap proses yang ia alami. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian ingin Tuhan promosikan, kita perlu setia dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Ya, setiap proses itu Tuhan sedang memperbesar kapasitas kita. Saat ini Bapak Ibu sedang mengalami kesulitankah atau sedang mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan? Barangkali kita agak kecewa dengan Tuhan kalau tidak sesuai harapan. Pada saat itu Bapak Ibu kita boleh ingat Tuhan sedang memperbesar kapasitasmu dan kapasitasku. Amin. Haleluya. Nah, berikut adalah tahapan-tahapan proses yang memperbesar kapasitas Yusuf. Yang pertama itu setelah saudara-saudaranya nggak suka, singkat cerita Yusuf dilemparkan ke dalam sumur yang kering dan tidak berair. Nah, padahal sebelumnya Tuhan memberikan Yusuf mimpi. Yang mimpinya itu Yusuf melihat apa? Berkas gandumnya dan berkas gandum saudara-saudaranya. Berkas gandum saudara-saudaranya itu menyembah berkas gandum Yusuf. Seperti dapat itu mimpi, seperti Tuhan bilang, nih loh nanti kamu seperti ini diangkat gitu ya. Lalu Yusuf juga mimpi lagi ya. Nah, mimpinya itu bulan, bintang dan segenap bintang bulan, matahari, bulan, segenap bintang itu sujud menyembah gitu ya. Nah, kalau gitu kan kita mikir, oh berarti Tuhan mau ngangkat dong. Ya, Yusuf juga waktu itu berpikir seperti itu, Tuhan mau ngangkat. Dapat mimpi loh. Kalau Bapak Ibu dapat mimpi seperti itu dan Bapak Ibu apalagi dapat peneguhan lah gitu, wah Tuhan akan ngangkat. Lalu pikiran kita apa? Naik, betul kan ya? Tapi Yusuf sudah dapat peneguhan gitu, malah dapatnya lain. Loh, Tuhan katanya Tuhan ngangkat saya. Berkas gandum sujud, matahari, bulan, bintang sujud. Tapi kenyataannya kok tidak seperti itu. Malah aku dilempar ke sumur. Nah, apa yang terjadi? Gitu ya. Ternyata di sumur itu Tuhan sedang mengangkat kapasitas Yusuf. Ya. Lalu setelah dari sumur, Yusuf akhirnya dijual dan masuk ke dalam perbudakan di rumah Potifar. Seperti itu ya. Lalu Yusuf masuk lagi
karena satu dan lain hal sehubungan sama istri Potifar ya. Jadi Yusuf masuk penjara dan Yusuf setia. Di penjara juga akhirnya Yusuf disukai kepala penjara dan akhirnya Yusuf diberikan kesempatan demi kesempatan ya, kesempatan untuk mengelola para tahanan dan lain sebagainya. Baru yang keempat, Yusuf baru diangkat akhirnya menjadi mangkubumi atau orang nomor 2 di Mesir. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sumur, perbudakan di rumah Potifar, lalu penjara, itu kan suatu hal yang tidak enak, proses dari Tuhan. Setialah di dalam hal-hal kecil, maka Tuhan akan mengangkat kita ya. Nah, kunci penting yang membuat Yusuf mengalami promosi, yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Jangan lupa ya. Kejadian 39 ayat 2 mengatakan karena Tuhan menyertai Yusuf ya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Lalu yang kedua, seperti saya bahas kemarin, Yusuf memiliki likability. Buktinya apa? Kejadian 39 ayat 6. Saya bacakan. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya ya. Lalu yang ketiga, Yusuf berpegang pada nilai-nilai kerajaan Allah. Anda perhatikan ketika istri Potifar ya, ingin jatuh sama Yusuf ya gitu ya, Yusuf menolak, dia lari ya, karena dia berpegang pada kesetiaan dan nilai-nilai dari kerajaan Allah. Yang keempat, Yusuf setia dan dia tekun melakukan pekerjaannya. Lalu dan yang terakhir, Yusuf tidak pernah menyalahkan keadaan, namun mampu melihat rencana Tuhan di balik segala hal yang dialami. Yuk ayat terakhir kita baca Kejadian 45 ayat 5. Nih ayat terakhir ya, yang menggambarkan bahwa Yusuf itu mampu melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Kejadian 45 ayat 5. Saya akan bacakan buat Anda. Kejadian 45 ayat 5 ya. Saya akan bacakan ayat terakhir kita. Tetapi sekarang, ini kata Yusuf pada saudara-saudaranya, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya, ini kapan? Ketika saudara-saudara Yusuf ya sudah bolak-balik berkali-kali ke Mesir untuk membeli gandum dan lain sebagainya. Akhirnya Yusuf menyatakan diri pada saudara-saudaranya bahwa ini aku loh Yusuf. Saudara-saudaranya takut Yusuf balas dendam, tapi Yusuf justru tidak. Yusuf bilang, justru karena Tuhan mengizinkan saya dijual, inilah saya mampu melakukan hal-hal ini semua. Ya, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, pelajaran apa yang kita dapat di sini? Bahwa kalau Tuhan ingin mengangkat Anda dan saya, terlebih dahulu Tuhan ingin memperbesar kapasitas kita. Terlebih dahulu Tuhan ingin karakter kita siap untuk mendapatkan promosi itu. Dan yang ketiga, Tuhan menginginkan hati yang lembut, yang sesuai dengan firman-Nya dan dengan ajarannya. Anda ingin mendapatkan promosi yang dari Tuhan, tetaplah setia dari hal-hal yang kecil, maka Anda dan saya akan dipromosikan ke dalam hal-hal yang lebih besar lagi. Amin. Amin, luar biasa. Terima kasih Pak Heri untuk sharingnya pagi ini. Dan satu hal yang saya garis bawahi, setia dalam hal-hal kecil, maka Tuhan akan memberikan hal yang jauh lebih besar. Amin. Benar. Terima kasih Pak Heri. Dan Pak Heri, ada pesan hikmat dan kata bijak yang akan Bapak bagikan hari ini. Oh iya, ya kata bijak hari ini saya bacakan buat Bapak Ibu, saya sudah siapkan. Tuhan menginginkan keberhasilan dalam hidup saudara dan saya. Namun lebih dari itu, Tuhan lebih menginginkan perubahan karakter dalam kita. Ia menyukai hati yang lembut, berserah kepadanya dan mudah dibentuk. Saya ulang sekali lagi ya, Tuhan menginginkan keberhasilan dalam hidup saudara dan saya. Namun lebih dari itu, Tuhan lebih menginginkan perubahan karakter dalam kita. Ia menyukai hati yang lembut, berserah kepadanya dan mudah dibentuk. Amin. Amin. Terima kasih Pak Heri Haleluya. untuk pesan hikmat dan kata bijaknya hari ini. Hati. Dan kita akan menyapa Kul. Ya. Untuk Jumat hari ini kita akan menyapa Kul Gria Alam Sentosa Pak. Atau biasa disebut Kul Gas. Kul Gas. Nah, saya mau sapa dulu nih. Ada keluarga Bapak Minta Ria Hutapea. Shalom. Keluarga Bapak Minta Ria Hutapea beserta keluarga. Lalu ada keluarga Bapak Iwan dengan Ibu Anita. Haleluya. Ada keluarga Bapak Ivan Sitanggang. Lalu ada Bapak Riko Andreas beserta Ibu Maria dan anak-anak.
Dan shalom untuk keluarga Bapak Torkis Nainggolan. Lalu berikutnya ada keluarga Bapak Franky beserta dengan Ibu Kartini. Dan juga shalom untuk keluarga Bapak Jemerlin Sihotang. Dan untuk keluarga Bapak Rahmat beserta dengan Ibu Agnes. Kiranya kasih Tuhan selalu ada di dalam Kulgas. Haleluya. Untuk Pak Heri kita akan mendoakan Kulgas ini ya Pak ya. Baik, Mari Bu Herna dan Bapak Ibu sekalian, kita bersatu hati. Bapa di dalam sorga, kami ucap syukur untuk kasih dan kesetiaan-Mu pada saudara-saudara kami di Kulgas ini Tuhan. Engkau senantiasa ada dan hadir dalam kehidupan mereka, menguatkan mereka, mencukupkan mereka, dan memberikan mereka kekuatan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Tidak ada seorang pun dari mereka yang terlewat, mulai dari gembala, pengurus, sampai anggota Kulgas ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya kemuliaan semakin dinyatakan di dalam Kulgas dan banyak jiwa akan dimenangkan melalui Kulgas ini dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Heri. Ya. Dan kita akan menutup acara ini Pak. Ya. Tapi tentunya jangan lupa kita akan sama-sama mendeklarasikan iman kita terlebih dahulu. Ya, deklarasi iman kita hari ini saya ambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita deklarasikan ayat firman Tuhan ini sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak akan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kami akan berubah oleh pembaharuan budi kami, sehingga kami dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya ulang sekali lagi, deklarasi iman kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak akan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kami akan berubah oleh pembaharuan budi kami, sehingga kami dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Amin. Mari Bu Herna dan Bapak Ibu sekalian, kita bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami ucap syukur buat acara hari ini Tuhan, semuanya karena hikmat dan anugerah-Mu. Kami berdoa agar firman yang hamba-Mu sharingkan pada hari ini menjadi rema di dalam seluruh kehidupan kami. Dan hamba-Mu sudah selesai berbicara, saat ini silakan Roh Kudus-Mu berbicara dalam hati anak-anak-Mu semua Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, mereka menjadi saksi dan terang-Mu di tempat pekerjaan mereka dan juga di rumah. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Untuk Bapak Ibu kami mau mengingatkan bagi Anda yang memiliki pergumulan, bisa dituliskan di kolom komentar untuk kami dukung di dalam doa. Dan sekian 30 minute blessings untuk hari ini, dan kita akan bertemu lagi hari Senin nanti. Have a nice weekend, God bless you all, dan salam 30 minutes blessings. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.